dan kami masih terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya Kang Emil, kita lanjut lagi. Tadi Kang Emil sudah menyebut progres percepatan vaksinasi di Jawa Barat saat ini. Kalau melihat dengan adanya percepatan dan juga kemajuan yang juga cukup signifikan dari tingkat vaksinasi ini, apakah kemudian dari pelonggaran PPKM ini menurut Anda berarti dunia usaha ini juga bisa berangsur mulai geliat kembali nih Kang? Iya, pada dasarnya kan PPKM itu dihadirkan karena ada pergerakan yang normal, ya, padat sana sini pergi sana sini gitu. Berbarengan dengan kasus yang makin hari makin tidak terkendali. Karena COVID ini kan bersembunyinya di kepadatan dan kerumunan, kira-kira begitu. Maka PPKM ini membatasi pergerakan kerumunan kepadatan. Setelah angka-angkanya menunjukkan penurunan, maka kita ingin normal lagi. Tapi jangan buru-buru alias euforia kan begitu. Maka dibikinlah bertahap. Minggu ini mal, tapi wajib pakai vaksin dengan peduli lindungi, restoran belum boleh, gitu kan, masih take away. Minggu kedua, mal dari 25 naik ke 50, ini masih take away. Dan terus diatur, ya, termasuk nanti sore, kita merapatkan bagaimana kantor-kantor yang non esensial ya, yang segala jenis bisnis itu bisa pelan-pelan kembali lagi ke kantor. Yang selama ini masih work from home, kira-kira begitu, yang work from office-nya hanya sektor esensial kritikal. Nah itu contoh ya, pada saat kasus turun, ini nggak semua boleh Mbak, baru hari ini akan dirapatkan gimana ngatur kantor-kantor yang lain yang non esensial. Sampai suatu hari kita bisa waspadanya tetap ya, tracing, testing, kan begitu. Kemudian ekonomi juga dimonitor, di random sampling, sampai akhirnya kita hidup berdampingan dengan damai. Pada saat pandemi dinyatakan endemi, yaitu tidak lagi menjadi global spread gitu ya, tapi lebih kepada kasus yang seperti penyakit lain. Nah, Pak Luhut juga menyampaikan kemarin data di Amerika itu sampai 200.000 per hari Mbak sekarang. Kenapa? Pelajaran dari Amerika pada saat dianggap terkendali langsung buka masker, yang bikin sirik banyak orang kan, dipialain Eropa dan sebagainya. Tapi ternyata kan diserang lagi, kira-kira begitu. Nah kita Indonesia bersepakat para kepala daerah, pemerintah pusat, kita tidak mau euforia, buru-buru buka masker. Makanya pelan-pelan sampai tadi vaksinasi kita tercapai, kemudian hidup masih belum nyaman, tapi ekonomi bisa dibuka dengan kewaspadaan. Saya kira urutan-urutan kehati-hatiannya itu sambil kita berkaca kepada negara-negara lain juga. Nah, saya kira Baik. itu yang membuat rada tenang ya. Jadi masyarakat, yuk tetap protokol kesehatan 5M agar hidup produktif, tapi tetap dengan kewaspadaan kesehatan. Itu dia ya Kang ya, berarti jangan euforia dulu, harus tetap antisipasi. Khusus ini terkait dengan rencana penerapan WFO 100% yang sedang dikaji dulu ya, seperti apa nih implikasinya. Nah Kang, ini kalau untuk mengantisipasi lagi nih, jika aturan WFO 100% ini benar-benar nanti ya berlaku, seperti apa ini mungkin antisipasinya ataupun juga jaga-jaga dari Pemprov Jawa Barat untuk menghindari klaster industri nih ke depannya? Nah, klaster industri ini kan menyumbang ekonomi terbesar ya Mbak. Jawa Barat kan tumbuh 6,13% ya, dari kuartal sebelumnya masih minus, kita tumbuhnya plus 7, dan menjadi 6,13 year on year. Itu disumbangkan oleh dua Mbak, investasi dan ekspor yang rata-rata dari industri. Jadi industri di Jawa Barat itu memang punya peranan penting sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Oleh karena itu, pembukaan industri-industri ini dibarengi dengan vaksinasi tadi. Jadi kita akan mengatur agar vaksinasi di sektor industri itu dimaksimalkan. Kan ada vaksin gotong royong juga yang bisa dikerjakan mandiri, ada vaksin dari pemerintah, dari TNI Polri, karena mayoritas ekonomi Jawa Barat ada di sana, sehingga kita berharap aman melalui vaksinasi, kemudian
ekonomi, skala industri pekerjaan rumah. Yang mayoritasnya memang ada di Jawa Barat Tengah sampai Jawa Barat Utara lah kira-kira begitu. Kemarin ekses industri sudah kita perbaiki Mbak. Ada industri-industri yang suka tidak melaporkan, sudah kita tegur, kita bikin aturan ya. Kemudian kalau ada kasus itu tolong ditangani, jangan sampai kenanya di pabrik tapi menginfeksinya, bikin klasternya justru di rumah-rumah. Ya, itu Iya. kejadian di bulan-bulan lalu. Nah, itu yang terus kita perbaiki. Menurut saya tadi kita monitor makin ke sini sudah makin baik. Karena sudah ada seratusan perusahaan yang kita cabut izin ininya operasi selama PPKM oleh Kementerian Perindustrian. Jadi artinya reward punishment-nya berlaku dan sudah kita buktikan juga. Berarti dari sasaran vaksinasi ini juga terhadap pekerja-pekerja industri ini tetap diupayakan dan juga tentunya tetap penegakan hukumnya itu yang dipertahankan ya, Kang Emil ya. Lalu kemudian kalau kita bicara tadi Kang Emil juga, ya tadi Kang Emil juga menyebut nih, ekonomi Jawa Barat ini kan berhasil naik 6,13% secara year on year dan capaian ini juga didorong oleh prestasi investasi di Jawa Barat yang nomor 1 nih secara nasional. Apa sih Kang sebetulnya resepnya dan bagaimana ekonomi Jawa Barat ini kok terbilang mampu tumbuh cukup baik di masa pandemi ini? Ya, ada 2 prestasi yang kami banggakan dan kami ingin pertahankan ya Mbak. Jadi ekonomi kita dari 1 bulan sebelumnya tumbuh 7,7 kalau tidak salah, menjadi year on year-nya 6,13. Investasi kita itu nomor 1 Mbak. Ya, 70 triliun sudah masuk, menghasilkan 60.000 lapangan pekerjaan. Jadi berita baiknya tingkat pengangguran juga membaik ya, persentasenya sempat tertekan tahun lalu ke minus ke 10% pengangguran terbuka. Sekarang sudah mendekati sebelum COVID ya, pengangguran terbukanya di 8, sekian persen berkat triliunan investasi. Nah, saya selalu survei, Mbak Ellen ya. Kenapa suka investasi di Jawa Barat? Jawabannya 3, Mbak. 1, karena infrastruktur kita dianggap lebih baik, kan? Kita ada Patimban terbesar, tercanggih. Kita punya Bandara Kertajati, jalan tol, kereta api cepat juga akan hadir di mana Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Kedua, sumber daya manusianya dianggap produktif, tertinggi se-Indonesia hasil survei BI, dan ketiganya kita dapat reward juga dari KPK sebagai perizinan yang bersih dan melayani. Jadi 3 poin tadi Mbak, alasan kenapa kita kuat, infrastruktur, kualitas SDM, dan kualitas pelayanan, itu yang kami coba tingkatkan. Makanya ekspornya juga juara 1 se-Indonesia, hampir 16% ekspor Indonesia hari ini datang dari Jawa Barat, kira-kira begitu. Makanya kalau global commerce-nya sudah buka secara normal, ya ekspor kita terus meningkat. Nah, 2 lagi yang sedang kita tingkatkan yaitu daya beli masyarakat dan belanja pemerintah. Ya. Karena ekonomi kan 4, investasi, ekspor, daya beli masyarakat, dan government spending. Nah, 2 yang terakhir, daya beli masih ada tekanan, makanya kita kasih bansos, kita kasih keringanan pembayaran, kita kasih insentif, pinjaman, dan lain-lain. Belanja pemerintah juga kita refocusing semua untuk cepat dibelanjakan, khususnya ke belanja COVID. Itu strategi-strategi Jawa Barat, Mbak. Kenapa tumbuh bagus, makro juga bagus, citra dari investor juga bagus. Kita coba pertahankan berita baik ini dengan sukses vaksinasi, sehingga confident dari market juga naik. Ya. Baik. Kang Emil, dengan keunggulan tersebut, kemudian kan pasca pandemi COVID-19, Jawa Barat ini juga diprediksi ya akan memiliki 7 ekonomi baru nih. Kedepannya apa saja mungkin rencana yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dalam menyambut momentum ini dan targetnya seperti apa nih, Kang? Jadi gini Mbak Ellen ya, kita jangan hanya jaga gawang, itu poin saya, urusin supaya tidak diserang. Tapi kita harus ofensif juga. Ini pasca COVID, ekonomi kita masih sama apa tidak? Itu pertanyaan. Maka Jawa Barat melakukan kajian global dan lahirlah 7 ekonomi baru Jawa Barat. 1, investasi. Tadi kita ingin tidak hanya juara Indonesia karena sudah beberapa kali, kita ingin level ASEAN. Kedua, ketahanan kesehatan,
Makanya 14 triliun dari Australia bisa kami dapatkan untuk membangun puskesmas, rumah sakit, agar kalau ada disrupsi kesehatan kita kuat. Ketiganya adalah ekonomi pangan, kedaulatan pangan, ada program petani milenial, digitalisasi pertanian, dan lain-lain. Keempatnya adalah ekonomi 4.0. Jangan kaget nanti Mbak Ellen ya, ada SMK kurikulum Shopee, ada SMK kurikulum Samsung, ada SMK kurikulum Astra. Itu cara kita merespon 4.0 di masa depan. Kemudian ada ekonomi digital, jangan kaget juga nanti di desa-desa, balai desanya itu dilengkapi oleh komputer, sehingga orang desa bisa jualan di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dengan ekonomi digital yang inklusif merata. Yang kelimanya adalah ekonomi hijau, terbesar di ASEAN, nanti dibangun di Jawa Barat, Mbak, listrik dari solar cell di atas danau misalkan. Saya udah pakai mobil listrik juga sebagai simbol energi terbarukan, lelang sampah kota menjadi listrik sudah mulai dilelang dan seterusnya. Dan terakhir adalah pariwisata regional. Jadi kita Jawa Barat akhirnya bersepakat, Mbak, bahwa kita nggak akan fokus ke pariwisata internasional, cukup regional saja. Ternyata Jabar lebih dari cukup untuk menjadi provinsi yang tangguh, karena pengunjung regionalnya saja sebelum COVID 50 juta, kira-kira begitu. Dan kita tidak mengandalkan pesawat yang ada syarat PCR, sehingga orang dengan mudah dikit-dikit naik motor, naik mobil, naik kereta, bisa berwisata, spending. Nah itulah 7 ekonomi Jawa Barat, dan kami yakin kami akan menjadi provinsi yang paling adaptif pasca COVID, karena sudah menyiapkan 7 pintu ekonomi baru tadi. Itu rencana, program, dan antisipasi. Baik, berarti plannya sudah dilihat, outlook-nya juga sudah dipersiapkan nih ya secara matang. Tapi kalau kita bicara terkait dengan target dari pelaksanaan West Java Investment Summit pada tahun 2021 ini, Kang, apakah sudah ada calon investor nih yang kira-kira berminat ataupun bermitra? Oh sudah, waktu Jabar Investment Summit itu kan komitmen 300 triliun, Mbak. Per semester ini sudah 70 triliun. Jadi intinya bergerak, berarti kan 70 triliun terhadap 300 triliun kurang lebih seperempat lah ya. Jadi 25%-nya sudah konkret, Mbak, membawa lowongan tadi 60.000 pekerjaan baru. Nah mudah-mudahan 3/4-nya bisa kita bereskan sampai akhir masa jabatan saya di 2023. Harapannya tadi komitmen Investment Summit 100% mewujud di akhir jabatan saya, insya Allah. Baik, itu dia sudah banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Kang Emil. Terima kasih banyak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, atas waktunya di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.